Amy yang dulu bukan Amy yang sekarang. Reborn. Amy yang sekarang comeback stronger dong. Oh my god. Terima kasih loh. Dengan lagu Lara. Iya. Strong kayak walaupun lagunya sedih tapi it makes you feel stronger. Stronger. Padahal sebenarnya yang harus lo lakukan adalah hadapi aja terus you make a communication with yourself gitu kan. Seperti you make a communication to the spirit. Enggak deh, enggak jangan. Tapi benar. With the Oke, spirit. sebenarnya kita akan hadirkan spirit dong. Balik lagi menang. Gak usah sok kuat deh. Iya. Apalagi kayak laki itu the more you show your vulnerable so sexy guys. Oh. Ini abis ini gue pengen nangis sedikit. Just like just tell me how you feel. Don't stop playing games. Oh gitu. I love you. Ghosting is for pengecut. Woi, dengerin. Yeay, welcome back to NDT Plus. Dan sekarang kita kedatangan seseorang yang cantik banget ya kak. Yang sebenarnya jujur kalau misalnya gue melihat kakak ini, Nggak boleh panggil kak. Oh iya. Biar western. Biar western. Titipan. Titipan, nggak boleh panggil kak. Nggak boleh panggil kak. Di saat gue liat musisi ini, Oh iya benar. jujur yang pertama kali di pikiran gue, gue merinding lagi anjir. Asli. Karena lagunya tuh serem. Ada salah satu dari beberapa lagunya ini serem. Benar. Tapi rupanya nggak serem. Rupanya nggak serem, ya kan? rupanya gemes. Mukanya gemes. Langsung aja kita sambut Amy! Kakak Amy Saras. Yeay. Terima kasih. Gak serem kan? Nggak serem dong. Biasanya Bajunya putih-putih kan. Untung putih-putih ya? Itu sengaja sebenarnya simbol, makanya pas pasti kan ngomongin agak lagu-lagu serem nih pasti udah putihnya, tapi putih netral. Putih netral. Tapi kalau ditanyain tentang lagu-lagu yang serem itu, bosan gak sih sebenarnya kak? Never. Aduh tuh sebuah kebanggaan lagu yang sering dinyanyi. Iyalah, gila. Selalu di tag terus, selalu kayak orang bikin video atau nggak bilang, ih serem ya sih, kasih bikin orang takut. Oh malah makin orang takut malah makin seneng? Padahal aslinya gue juga takut. Tapi kan berarti kan jatuhnya lu sendiri bisa menyampaikan lagu itu dengan baik gitu kan. Diterima gitu. Puji Tuhan. Pengabdi setan loh. Tadi sebelumnya produser ini juga ada yang haming-haming gue. gitu? Booming itu gue halu. Sumpah. Itu sosok. Enggak. Sebenarnya kan malam Jumat. Gue baru balik kayak gak ada yang manggil nama gue kan. Amy, terus gue nengok ke belakang dong. Gue itu malam-malam pulang. Dan sendirian nggak? Sendirian kan. Gue Oke. tinggal di apartemen. Baru datang. Terus gue tiba-tiba tuh ada yang manggil. Gue nggak tahu deh apa sih ceritanya. Kalau misalnya jauh berarti deket ya. Iya. Dan itu dengernya Gue dengernya jauh. Amy gitu. Siapa yang manggil? Itu adalah si Kayak gue Kuna gitu. ya, Kuna. Gue kayak, ini manggil terus tau gak, you know what I did, karena gue belajar untuk menghadapi ketakutan sekarang, gue gak mau kebawa kepikiran. Terus akhirnya jadi gue berhenti, gue cuma gini, apa gue mau tidur, please jangan ganggu. Udah terus gue masuk lift. Oh malah kakak sautin? Iya, kalau gitu gue ajak ngobrol aja. Jadi kalau misalnya ada bunyi apa, sekarang gue kayak, kenapa? Apa gitu. Karena mungkin gara-gara single itu membuat Kak Amy tuh diterima gitu di dua dunia. Kayaknya welcome banget gitu kan. Aku terpanggil, kayaknya aku bisa ini ya, friendly ya gitu dengan dua dunia. Setiap gue lihat setiap gue denger rahasia dendam gitu, jujur kak, pertama kali gue denger lagu itu gue nggak ngulik siapa yang nyanyi. Oke. Tapi setelah gue tahu lu yang nyanyi, gue langsung mikir gue takut. Langsung gue nggak mau denger lagi. Jujur, tadi gue tuh OTW kesini kan gue pengen ngulik dong ya kan, siapa nih yang mau gue interview, tapi kan kebetulan ini maghrib ya, jadi pas lagi jalan kalau kita puterin ke malam kayaknya agak Rahasia serem dendam, ya kan, bener, ada dendam gitu kan. Tapi itu lagu romantis kok. Sebenarnya Lagu romantis. karena kan pas adegan itu kan dia dansa gitu kan, kayak Iya kalau yang sereman mana? Yang pertama apa kedua? gue yang pertama. Oh, sorry. Gue yang kedua. Oh iya, Bener. Gak apa-apa kan, kita kan rolling Jack. Assalamualaikum dulu. Boleh. Assalamualaikum ya semua. Tapi momen ini pertanyaan pertama kayak. Oke. Momen pertama kali ternyata Kak Amy itu bisa ngisi soundtrack itu. Emang lo, gue nggak takut dan gue ngerasa ya udah ini emang gue suka banget sama setan-setanan lo. Pakai gue nyanyiin ini nggak apa deh, atau kayak bangsat gue takut lagi. Boleh nggak? Jangan gue yang nyanyi deh. Gue takut nih gitu. Jujur li, gue nggak tahu itu untuk film horor. Oh gitu. Gak tau, gue cuma pokoknya gue tuh kalau misalnya ngisi soundtrack untuk film-filmnya Bang Joko itu pasti dikasih tahu, dihubungin sama Rooftop Sound ini mau nggak ngisi soundtrack, bisa nggak jadwalnya ketemu? Oke. Yang ini apa judulnya, gue Kelam Malam, dan selalu itu liriknya dari Bang Joko sendiri. Dan karena itu bagian dari cerita filmnya. It's like the Easter egg itu di dalam lagu juga sebenarnya.
Gitu. Jadi nggak pernah yang kita musiknya bikin dulu terus baru hasilnya. Maksudnya nggak kita bikin musiknya dulu. Jadi ke naskahnya dulu, skripnya dulu, liriknya baru ke musiknya. Jadi ketika Oke, nanti rekaman ya. Oke, lagu Kelam Malam di scene apa gue nggak tahu, filmnya apa. Pokoknya itu confidential banget. Oke, ini nanti untuk nyanyinya kayak vibe-nya tahun late 60-an, 60-an 70-an Indonesia lama gitu. Oke, ya udah jadi nyanyi apa adanya Kelam Malam. Oke. Udah cuma dikasih tau gitu doang, tapi kayak habis itu pas udah jadi lagunya Kelam Malam ya itu agak penting juga, kayak gue gak bermaksud untuk dengerin terus tiba-tiba kok liriknya keluar Kelam Malam lagi, terus kayak kok keluar lagi liriknya gitu. Jadi pas gue lagi dengerin lagunya lagi, gila lagu keren juga ya gitu. Apalagi kan Mas Joko sendiri kan adalah orang yang tipe kal filmnya tuh ngasih Easter egg gitu kan. Jadi kayaknya ternyata udah masuk ke dalam lagunya sendiri ya. Iya, dan pas orang-orang pas nge-tag gitu ternyata scene-nya itu, oh my god, tolong gue kayak karena semua scene kebanyakan gini, kebanyakan begini. Mata iya, kuping iya. Kan? Cuman gila sih gue selalu ada kesempatan lagi tuh, gue bersyukur banget. Tapi kalau yang Rahasia Dendam udah dikasih tau, oh kita bakal ada Pengabdi Setan yang kedua, karena kan gue ikutan karena main. Karena itu juga sequel ya? Jadi nggak ngerasa dijebak ya? Nggak, kalau itu nggak, karena itu juga ikutan selewat satu scene aja gitu. Jadi nyanyi juga gitu. Acting juga jadinya. Jadi nggak surprise banget gitu, kayak awal kayak, hah scene-nya itu oh my god gitu. Soalnya gue ngerasa tuh momen adegan itu ikonik banget Kak. Oke. Yang lo suka part mananya waktu itu? Ya itu pas part sholatnya aja. Ya kan itu pas mau sholat gitu gue sampai nggak sholat kayak itu Kak. Gila sih. Gue takut gue berdosa gitu, tapi karena sejujurnya gue nonton itu gue jadi gak berani sholat malam itu. Gue tagihan listrik naik sih, karena gue nyalain terus tiap malam itu. Kayak 2 mingguan abis gue nonton gue gila sih itu. Adegan sholat Pengabdi Setan tuh epic. Yang pertama dan sequel tuh kayak. Tapi kan nggak pakai mukena. Ya tetap aja. Namun saya kalau sholat sekarang pengennya belakangnya tembok. Oh my god, iya. Kenapa? Tembok. Jangan ada kaca, makanya tiap sholat nengok belakang. Tiap sholat nengok belakang. Make sense kenapa kita sholat nggak boleh ngadep kaca ya kata. Mirror. Anjing fun fact, gue baru tau lagi. Ya ada yang bilang gitu, tapi kepercayaan masing-masing. Mungkin jatuhnya kok nyembah diri sendiri ya. Ya, oh my god. Jadi ini episode serem atau apa sih? Oh my god, tolong. Help, bye. Ngaca gitu kan. By the way, let's talk about your first, pertama kali gimana caranya lu bisa masuk ke dunia entertain. Actually, gue tuh tahu Amy Saras tuh udah lama banget. Dari gue kayaknya SMP. SMA. I never felt so young, guys. Ini komplimen dong. Oke, thank you. SMA, actually gue tuh tahu KM itu dari salah satu original soundtracknya Arisan. Oh iya benar. Oh my god, dia. And I know, karena gue tuh tahu, dan waktu itu pokoknya ada satu adegan pas pokoknya lagi liburan Pak. Arisan 2 ya? Arisan 2, photoshoot judul. Photoshoot. Oh my god. Amy Saras, makanya gue kayak pas Amy Saras itu muncul lagi ke film Pengabdi Setan, gue kayak gila. Berarti emang udah dengkot ngisi soundtrack film ya? Oh my god, bahasanya udah dengkot. Gue bilang gak dapet role film, gak apa, suaranya dulu aja jadi. Tapi kan cuannya banyak. Apa? Aduh amin loh, oh my abis ini kan langsung god. ada Royalty. Ya kan, gitu. Cara, oke, kencangkan royalty untuk musisi Indonesia. Kalau pas pertama kali dulu gimana ceritanya tiba-tiba bisa? Nyemplungnya. Apalagi Arisan kan film yang gila pada saat itu tuh. Oh my god, Arisan. Itu kan Sex and the City-nya. Iya benar. Iya loh, ini zaman kayak Arisan pertama. Iya, kayaknya balik lagi sih gue mendapatkan semua kesempatan itu ketika main teater musikal On Drop kan. Jadi kesempatan pertama itu dari Bang Joko Anwar juga, terus dari situ kan ketemu banyak orang dan ketemu luar biasa orang-orang profesional balik layar, salah satunya juga Tenia Dinata. Jadi ketika ada momen-momen kesempatan, bahkan jadi kayak cameo aja, ya mau gitu kan, you know when you're young you just take opportunity aja. Terus kayak mau ngisi soundtrack juga nggak? Oke, sure, gitu kan, gue nggak pernah, oh my god seru juga yang ngisi kayak suara lo di film gitu kan, wow, even though it's just your voice only. Jadi kayaknya gue juga, I think the moment yang gue mulai pentas panggung teater musikal itu sih gue mendapatkan kesempatan banyak banget untuk ketemu orang-orang luar biasa di dunia entertainment gitu. Rezeki nggak ada yang tahu ya. Gila. Tapi memang kalau di Indonesia juga atau nggak di Broadway itu kan kalau yang masuk musikal tuh emang jalurnya untuk masuk ke
dunia apa ya, entertainment gitu kan. Ya, Amin masuk kan waktu itu juga baru mulai juga kan teater musical di Indonesia. Sekarang sih udah mulai berkembang banget. Iya. Nah, udah banyak yang juga streaming juga ada, yang live juga udah yes, mulai. yes. Jadi memang kayaknya udah waktunya juga itu adalah satu bagian dari dunia entertainment juga kan. Karena waktu itu fun fact, pas gue pernah nonton Kaimi di salah satu tempat lah ya, pas dia lagi nyanyi perform. Yeah. Terus vibes-nya tuh Prancis banget gitu kayak Emily in Paris oh my gitu God, kan. but this is Amy Amy in Jakarta, Jackson. Kayak oui Jemapel oh itu kamu sih gitu. Langsung kamu Bu, dari gue jadi kamu gitu. Nggak usah GR. Tapi maksudnya ya gue ngeliat Kaimi tuh keren banget, internasional banget gitu. Nggak kepikiran nggak mau manggung-manggung lagi kayak Broadway gitu di musical gitu. Apalagi sekarang kan lagi banyak ya musical orang gitu. di TikTok lagi pada kesana mulu tau Kak ngedate-ngedate. Nggak apa-apa, sekarang kesempatannya bagi-bagi. Kemarin ini tahun ini kan lagi fokus ke rilis single Lara. Jadi memang ternyata jadwal dan konfliknya udah satu fokus dulu karena gue suka ngambil kayak multitasking. Tapi for once gue pengen fokus. Tapi sensor nggak? You know there is a focus. In French they say focus. Ya. Tapi gue ngerasa lagu-lagu KM yang dulu sama yang sekarang yang baru rilis November ini Lara jujur beda banget. Itu yang mau aku. Emang sengaja? Malah menurut gue mirip loh, nggak ya? Kayak banget. Beda apa mirip? Coba. Kalau aku beda. Kalau gue sih bisa melihat ada benang merahnya ya. Lara dengan beberapa soundtrack-soundtracknya. Tapi kalau moodnya, gue ngerasa beda. Oh, moodnya beda ya? Gitu. Oke. Oh my God, mari, coba. Mari kita Coba gue dengarkan pengen penyanyi dengar aslinya. moodnya kenapa. Coba moodnya gimana kalau? Kalau yang Lara apa yang lagu Lara, sebelumnya? Bani Lara dong. Soalnya kalau Lara menurut gue mungkin untuk orang-orang Indo itu masuk banget Lara Kak. Oh iya, karena pasarnya tuh Indo banget. Benar. Kenapa orang Indonesia? Apa? Kenapa orang Indonesia? Iya benar, maksudnya Kita pasar orang Indo. Indonesia. oh iya setuju. Kalau misalnya lagu-lagu yang dulu tuh, gue ngerasa ini jujur ya segmented banget tapi Oh iya. ya udah nggak banyak orang yang masuk mungkin, tapi tetap enak. Setuju. Nah di saat gue denger Lara, gue ngerasa beda banget sama Amy yang dulu, tapi tetap enak. Amy yang dulu bukan Amy yang sekarang. Reborn. Ini yang sekarang comeback stronger dong. Oh my God. Terima kasih loh. Dengan lagu Lara. Strong kayak walaupun lagunya sedih tapi it makes you feel stronger. Tapi tadi gue di jalan dengerin Lara tuh balik lagi nggak tahu suara Kaimi tuh kayak udah terdengar seram ya. Jadi tapi subjektif ya. Sendu kayak tapi lagi-lagi lagu itu gue rasa cocok banget buat jadi soundtrack film sih. Udah ada yang kontak ternyata. Gitu. I hope so, nggak I tahu hope ya. so. I hope so. Harusnya bisa nonton ini langsung dikontak. Yoi, Amin ya. karena menurut gue cocok banget buat film juga gitu. Cuman mungkin nggak genre nggak horor lagi kali ya. Mungkin lebih ke keluarga tapi yang banyak polemik gitu. Keluarga tapi berhantu sama aja. Keluarga Hantunya itu di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Menghantuiku saat ini masa lalu atau enggak inner child lo sendiri itu pernah. cerita Lara? Iya. Ya karena kan kepengen balik ke masa lalu, gue pengen ngomong ke masa lalu gue kalau misalnya bla 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 gitu kan. Kan kita kan nggak pernah tahu, maksudnya kita selalu mengingat masa lalu itu kan sesuatu yang dilupakan gitu. Tapi padahal sebenarnya yang harus lo lakukan adalah hadapi aja, terus you make a communication with yourself gitu kan. Seperti you make a communication to the spirit. Enggak jangan. Tapi benar. With the spirit. Kita akan hadirkan spirit dong. Balik lagi benang merahnya ke situ lagi gitu. Spirit tapi spiritual. Ya. Gitu. Tapi karena ketika gue ketemu sama Adik Arafardi pas bikin lagu itu, gue cuma cerita, terus gue bilang gue pengen sesuatu yang simple, yang effortless, yang memang dari diri gue, yang gue pengen deh rasanya gimana sih, is everyone related gitu, how everyone can relate to the song. Dan gue satu hal yang pengen gue tekankan juga, karena kan I grew up musical theater ya, Broadway, Off-Broadway. Di musikal seperti di musikal ada kan beberapa macam karakter cara nyanyinya. Dan pasti dalam satu musikal ada balladnya. Jadi ibaratnya ini dari semua yang we call it maybe sebelumnya adalah bagian segmen-segmennya itu. Nah ini segmen balladnya yang kayak oh ini Saras yang the other side, tapi ini balladnya. Jadi cara nyanyinya adalah ya ketika gue menyampaikan apa yang ada di isi hati gue, dan semoga itu bisa relate dan semua yang mendengar tidak merasa sendirian juga gitu dalam menghadapi problemnya.
Tuh, jadi Jadi sangat deep ya. Bener nggak? Gue yakin ini cocok banget sama film ya. Lagi-lagi kalau bisa, coba kalau kita bisa ngayal nih. Kira-kira film apa sih yang cocok untuk Lara ini? Tengah scene apa? Film dan scene. Menurut gue kayak ini deh, semi thriller tapi fantasi, sci-fi. Wow. Tapi kayak intinya lu tuh bertarung dengan Masa lalu. Tiba-tiba lu komunikasi dengan masa lalu gitu, kayak ternyata lu harus membunuh masa lalu untuk berdamai gitu kan. Damn. Gitu. Kalau gue tetap Lara horor lagi. Kayak Lagi-lagi ya? Cewek lo tiduran sendiri di rumah sendiri gelap kan? terus lo hujan, hujan. lokasinya di puncak ya kan. Lo inget masa lalu lo, tapi pas lagi inget masa lalu ada setan. Nah, tetap setelah balik lagi. lewat petir Lara. Lara. Gak jauh-jauh dari trailer, horror trailer. Oke, Iya. thank you. Gue kepo nih Kak. Tapi lo merasa kayak image itu melekat banget ke lo merasa kayak gue nggak begitu tahu orangnya. Gue nggak mau mengeluarkan sisi kayak gue tuh Amy yang muterin nyanyiin lagu-lagu horor gitu. Ya. Lo merasa kayak dan terkutip ya risih atau kayak ya nggak apa-apa sih, hak lo deh untuk milih gue gimana pandangan. Atau sebaliknya mungkin lu malah ngerasa, iya ini gue diuntungkan sekali gitu, gue seneng kok gitu. Kalau masalah soundtrack kan itu sebenarnya side project dari diri gue kan. Jadi sebenarnya kalau soundtrack itu menyesuaikan dengan karakternya. Jadi kan kalau Kelam Malam, Rahasia Dendam itu bagaikan karakternya Ibu Mawarni sebelum jadi hantu. Iya ibu. Jadi ibu banget ya, Ibu jadi banget, hantunya. Jadi kalau misalnya lagu seperti lagu Lara kan it's just real me gitu. And then when they say oke gila suaranya Amy Saras haunting banget, itu kebetulan aja memang karena udah melekat. But for me berarti itu adalah sesuatu yang nilai plus buat gue sendiri dan I'm very thankful karena berarti gue bisa menyanyikan berbagai macam karakter sesuai dengan lagunya gitu. Karena balik lagi it's back to my musical theater roots and it's fine menurut gue kalau misalnya image is image, tapi kalau ketika lo nyanyi make the song as your own aja. It's like I love Ini that. baru the true musician. Jawabannya profesional banget ya. Sangat profesional. Jawabannya tuh nggak, ya aku sih ya ngikutin arusnya aja enggak. Iya. Nggak gitu. Itu Bener-bener passion isi aku. gitu. Kalau ngikutin arus nanti ke bawah arus ya kan hilang. Gila. Tapi kalau misalnya ngomongin genre sendiri nih, Kak Amy kan genre-nya apa sih kalau Kak Amy mau? Would say kalau yang kemarin itu kan emang swing revival ya, Oke. karena kan kebanyakan memang benang merah bus itunya adalah swing. Swing. Cuma kenapa swing revival kan itu di tahun 90-an swing lagi naik lagi kan kayak dari film-film soundtrack The Mask, terus Roger Rabbit, terus ada Brian Setzer Orchestra itu kan. Jadi disitulah gue yang mengambil dan di album itu kan Swing and Amy nggak ada ballad sama sekali. Jadi gue kira I think when it comes to music it's nice to kind of like explore and then like evolve gitu kayak ibaratnya reborn, take the other side gitu. Jadi dan kadang-kadang gue kayak pengen aja nggak ketebak gitu loh kak, gitu. Swing lagi. Iya, maksudnya ya kenapa enggak pushing the button something else gitu kan dan apalagi dengan kerjasama dengan musisi jazz juga Adhika Rafadi kan known for like you know and then I was like gila ini interesting banget nih kalau bisa kerja kayak about something different yang unpredictable. Karena kalau sesuatu yang predictable gitu kan nanti ketebak. Kayak lo kalau ngejar kan aduh udah tahu jawabannya. Ya kan? Challenging kan, ya kan? Perasaanku itu perasaan. Tapi lo sendiri pas kemarin kerja bareng Adhikara gimana? Happy nggak? Awalnya gimana sih tiba-tiba bisa kayak halo atau lo DM atau? Pastinya kan it's all like someone connect us terus suatu hari dia datang ngeliat gue live di tempat yang lo datang juga itu. Di hari yang sama kayaknya malu. Jangan mungkin di ujung. Apa emang jalan bareng? Oh my god, iya. Atau mungkin ternyata Adhikara nunggu di parkiran. Jangan-jangan ada cegat aja. Nanti tolong bikinin gue lagu. Kan? Tapi akhirnya dari situ gue akhirnya ngobrol, gue udah ngefans sama dia udah lama banget sih. So gue kebetulan juga udah ngefans banget. Dia emang keren banget sih. Keren banget. And bublenya banget. Itu sans dan maksudnya gue juga awal mula kita kan kalau as you all know the story of every musician kayak lo ketemu ngobrol dulu kan. Ya udah cuma ngobrol cerita terus tiba-tiba langsung kayak klik aja. Terus ya udah kita jadwalin, alhamdulillah semua lancar udah this year and he's just amazing dan dia juga maksudnya despite the different baru kenal different gap generation kayak dia bisa ngerti ngambil cerita gue yang wow. Mungkin Adhikara juga old soul kali ya. Iya, kan referensinya juga begitu. Karena kayaknya di era sekarang yang dengerin swing jazz itu tuh udah agak-agak hilang kali ya. Maksudnya makanya dengan adanya kayak ini kan bisa
memperdengarkan kembali gitu. Mungkin waktu itu pernah naik lagi waktu pas ada film La La Land. Oh iya. Sumpah, tapi kalau jazz-jazzan pada tuh. kalau Indonesia nanti punya film apa ya, Batavia, Belanda gitu, Pasti lo harus KMI jadi, yang lo harus jadi soundtracknya sih. Soundtrack ini ya, doa loh ini. Iya kan? makasih loh. Karena Amin. Amin. nggak tahu, gue tuh pas lihat KMI live tuh, ya Eropa banget. Mahal ya. banget ya? Iya. Mahal banget. Mahal. Terus bisa bahasa-bahasa Prancis gitu kan kayak, gue juga nggak ngerti salah apa enggak, cuman bagi gue keren aja dan seksi aja gitu. Pokoknya jawabannya mui. Maxi, Maxi or Emily. Apa Jemapel? Ini hari. Gitu. Or Mbappe. Ya. Liberté, égalité, Mbappe. Oui. That's okay, Mbappe. Mbappe. That's okay. Kemarin dukungnya Prancis. Yes, of course. Oh ya. But hablo español también. Español. Sí. Me encanta Argentina, tango, sí, señor. Oh, señorita. Y Messi. Señorita. Le por favor. Sí, hablo español también. Yeah. Ya, Jiki. Oui. Sí, gracias, oui. Gracias, Ya udah. gracias. Gue takut salah ngomong. Gue takut dihujat anjing. Oke, seru-seru. Nah, oke, balik lagi ke lagu Lara. Kira-kira nih ya, Kak Imi sendiri nih, apa sih harapannya gitu di lagu Lara ini untuk pendengar-pendengar Indonesia ya khususnya kan? Yang pasti kalau mendengar lagu Lara bisa merasakan apa yang gue rasakan di dalam lagu itu dan kita jangan pernah merasa bahwa kita tuh sendiri dan apapun yang lo hadapin hari demi hari. Karena ketika ada Lara itu cuma sementara, lo akan meraih kebahagiaan itu lagi. Nggak, wait, arti Lara tuh apa sih? Gue sendiri nggak tahu nih. In English they call it sorrow. Oh, gitu. Sorrow, ya. Sakit banget dah pokoknya nih. Iya. Lara. Kayak kalau zaman dulu mungkin, wah, udah gitu kan. Sorrow ya. Sorrow, ya. Kalau bahasa anak-anak trongan gue mau nyilet aja. Nah. Gitu. Kayaknya kalau bisa deskripsikan kan momen di saat kita Down, to ya. down or vulnerable. Drowning gitu ya kali. I think kalau gue bilang momen dimana kita vulnerable deh nggak sih? Vulnerable Tapi aja, kan kita oke. nggak sadar aja kalau kita punya kerentanan diri itu. Gue sosok kuat deh. Iya. Apalagi kayak laki itu, the more you show your vulnerable, so sexy guys. Oh. Ini abis ini gue pengen nangis sedikit. Just like, just tell me how you feel. Don't stop playing games. Oh gitu. I love you. Ghosting is for pengecut. Woi, dengerin.